Makasih juga nih buat para pelanggan. Gara-gara pelanggan makan di sini, jadi pada bisa nyumbang lewat pajak kurang lebih 100 sampai 200 juta per hari. Allah Subhanahu wa taala segera melaknat, mengazab dan menghancurkan yang sehancur-hancurnya Bang Anwar Khotik Mansur alias Yusuf Mansur alias Ustadz Yusuf Mansur, keluarganya dan kawan-kawannya dalam bisnis batu bara ini. Semoga Allah segera melaknat dan segera Allah segera melaknat yang bersalah. Ya kan kita mintanya ketika di mubahalah itu karena kita minta untuk bermubahalah bersama tidak mau, ya mereka terpaksa kita mubahalah sendiri. Dan harapan saya ketika mereka yang berbohong, mereka diazab sama Allah, ya kan? Iya. Diazab sama Allah, Yusuf Mansurnya, keluarganya, kemudian afiliasinya. Kalau jadi termasuk afiliasinya, kemudian Mas ini termasuk afiliasinya, dan lain-lain yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu karena mungkin banyak, ya mudah-mudahan ambrol semua. Gitu. Artinya hampir separuh loh turunnya. Ini saya yakin mubahalah sedang bekerja, tangan Allah sedang bekerja, kehendak Allah sedang bekerja. Terus kemudian terakhir Paitren ditutup, Mas. Iya kan? Paitren ditutup. Dan saya yakin kemudian nanti berikutnya mudah-mudahan Allah disegerakan usaha-usaha Yusuf Mansur, baik yang sudah ada maupun yang baru dirintis, insya Allah ambrol semua. Tetapi kalau beliau tidak menyelesaikan seperti itu, tidak menyelesaikan kewajiban beliau sebagai pemimpin bisnis batubara JBN, maka Allah akan terus melaknat beliau, satu persatu akan dikurangi, akan berlaku untuk beliau dan keluarganya sesuai dengan mubahalah, isi daripada mubahalah yang kami lakukan. Pak Haji, ini terakhir Pak Haji ini. Iya. Bicara kembali mengenai mubahalah nih, dampak mubahalah. Iya. Kan terbukti kegagalan demi kegagalan, ya usaha satu persatu Yusuf Mansur runtuh gitu Pak. Setelah gagal nyalek, Paitrennya gagal. Nah ini jangan-jangan kan tidak ada yang tahu ya, kuasa Allah gitu ya. Iya. Nah, memang kelihatannya sekarang bisnis warung steak and shake lagi moncer gitu Pak. Nah kita tidak tahu. Nah ketika mubahalah ini bekerja lagi, nah ini jangan-jangan warung steak berikutnya nih Pak. Kalau mubahalah ini Mas, saya berkeyakinan ya, saya berkeyakinan 100% mubahalah ini bekerja. Iya kan? Kenapa saya katakan 100% bekerja, ya kan? Karena ini memang kami ucapkan dengan sungguh-sungguh, ya kan? Dan kan sebaliknya juga, kalau kami yang berbohong kan kami minta diazab juga ya. Ya gitu ya. Tapi kalau Yusuf Mansur yang berbohong, Yusuf Mansur juga diazab gitu ya. Nah, kalau ini menurut hemat saya sudah lega dan ikhlas itu ya. Artinya mubahalah ini bekerja. Ketika mubahalah itu diucapkan, Yusuf Mansur kan masih sombong nih. Mereka IVO, Paitren masih yes, Paitren yes, nggak ada no-nya itu kan. Ternyata Paitren ambrol, ya kan? Paitren ambrol. Kemudian anaknya bikin kripto, ambrol juga, ya kan? Nggak laku juga. Kemudian Yusuf Mansur nyalek, ya kan? Yang Partai Perindo itu pada pemilu 2019 itu ambang pintu 3% sudah hampir mencapai 3%. Hampir lolos ke parlemen, ya kan? Ke parlemen. Nah, terus kemudian iklannya dari Perindo itu kan sangat gencar dan seolah-olah nggak mungkin nggak dapat 5% itu nggak mungkin, gitu loh. Dari logika manusia kan.
Tapi kenyataannya begitu Yusuf Mansur masuk ke Perindo, ya kan, perolehannya kan kecil. Iya, iya. Artinya dari perolehan tahun 2019 dengan perolehan 2000 sekian tadi, ya kan, itu jauh berbedanya. Artinya hampir separuh loh turunnya. Yeah. Ini saya yakin Mubalah sedang bekerja, tangan Allah sedang bekerja, kehendak Allah sedang bekerja. Terus kemudian terakhir Paitren ditutup, Mas. Iya. Iya kan? Paitren ditutup. Dan saya yakin kemudian nanti berikut-berikutnya mudah-mudahan Allah disegerakan usaha-usaha Yusuf Mansur, baik yang sudah ada maupun yang baru dirintis, insya Allah ambrol semua, insya Allah. Gitu. Dan kita berdoa juga, kita nitip juga doa nih sama netizen, ya terutama sama korban, kita titip doa, kemudian keluarga korban yang merasa jadi korban, kemudian para netizen yang simpati, yang empati, ya kan, kita nitip doa juga, semoga Allah memberikan keadilan yang seadil-adilnya terhadap Yusuf Mansur.
jika kita berbuat dolim atau bermaksiat kepada Allah gitu kan, nah kita bertobat kepada Allah, ini bisa saja diampuni. Tetapi kalau kita berbuat dolim, kita berbuat maksiat kepada sesama manusia, ini tidak akan diampuni sebelum kita itu meminta ridho, dihalalkan dengan cara meminta keriduan dari siapa orang yang kita dolimi gitu. Dan Pak Ustadz Kholik bersama Pak Jaini dan juga teman-teman restoran ini dulu kan sempat bermubahalah juga gitu ya. Nah, belakangan Yusuf Mansur ini mencalonkan diri menjadi anggota DPR dan nyatanya gagal, dan kemarin juga Paitren Asset Management ini dicabut izinnya gitu kan. Nah, ini kalau Pak Jaini berpandangan bahwa kejadian ini merupakan efek dari mubahalah para investor yang sedang bekerja, dan ini diharapkan Yusuf Mansur itu bisa bermuhasabah ya gitu kan, dan bertobat dengan cara ini segera mengembalikan hak investor sebelum ini ada lagi peristiwa-peristiwa yang akan merugikan Yusuf Mansur. Nah, itu kalau Ustadz Kholik tanggapannya gimana, Tat? Apakah ini bisa jadi merupakan dampak mubahalah dari Ustadz Kholik dan teman-teman lain gitu kan? Jadi perjuangan kami tim Task Force JBN untuk menyelesaikan masalah investasi batubara gagasan Yusuf Mansur itu sebenarnya endingnya, keinginan utamanya adalah ingin agar Yusuf Mansur cepat bertaubat kepada Allah dan mengakui kesalahan-kesalahannya dan kezaliman-kezalimannya yang selama ini beliau lakukan kepada kami para korban JBN. Nah, sehubungan dengan itu, kami sudah beberapa kali melakukan langkah-langkah preventif, langkah-langkah pendekatan, approach untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Beberapa kali mengajak beliau untuk berdiskusi, tapi tidak pernah digugu, nggak pernah diterima. Beberapa kali kami datangi rumah, 2 kali kalau nggak salah, 2 rumah beliau untuk bertemu dengan beliau. Beliaunya lari, tidak mau menemui kami. Beberapa kali kami undang beliau untuk berdiskusi di masjid atau di tempat lain yang menurut beliau itu layak atau aman, juga tidak pernah digugu, tidak pernah diperhatikan. Jadi akhirnya kami mengambil langkah hukum. Jadi langkah hukum ini adalah langkah terakhir untuk penyelesaian masalah Yusuf Mansur ini, masalah JBN ini. Kenapa perlu penyelesaian? Karena pada prinsipnya dan pada kenyataannya tidak semua jamaah Darussalam dan para korban investor batubara gagasan Yusuf Mansur itu sudah rela melepas masalah kerugian ini. Masih gerutu, masih mengharapkan uangnya kembali sebagaimana pernah digagaskan atau dijanjikan oleh Yusuf Mansur di depan para jamaah, bahwa suatu saat kalau umpamanya ada masalah tentang bisnis batubara ini, maka jangan khawatir, uang atau uang investasi investor itu akan dikembalikan sesuai dengan yang ada gitu. Nah, karena kami itu juga sudah berusaha berkali-kali, tetapi tidak juga diperhatikan, kami pernah menantang atau mengajak Yusuf Mansur untuk bermubahalah. Kalau memang benar kami yang benar dan Yusuf Mansur kami yang benar, biarlah Yusuf Mansur yang menerima akibatnya. Tetapi kalau Yusuf Mansur yang benar bahwa beliau tidak bersalah, maka biarlah kami yang menanggung akibatnya. Tetapi beliau pun tidak berani. Tetapi secara sepihak kami melakukan mubahalah secara sepihak di depan rumah beliau ketika kami berkunjung ke sana, bahwa kami melakukan secara Allah, atas izin Allah, akibat-akibat negatif tentang mubahalah yang kami lakukan
itu satu persatu sudah mulai nampak. Satu persatu mulai nampak. Dan akan terus nampak apabila masa ini nggak segera diselesaikan oleh Yusuf Mansur, di mana di dalam yang berkaitan dengan keuangan, dengan pihak para korban. Kalau itu sudah diselesaikan, baru beliau tobatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau beliau tidak menyelesaikan seperti itu, tidak menyelesaikan kewajiban beliau sebagai pemimpin bisnis batubara JBN, maka Allah akan terus melaknat beliau, satu persatu akan dikurangi, akan berlaku untuk beliau dan keluarganya sesuai dengan mubahalah, isi daripada mubahalah yang kami lakukan. Jadi kalau Yusuf Mansur ingin selamat dunia akhirat, cepat-cepatlah bertaubat. Dan kalau mau bertobat, cepat-cepatlah selesaikan masalah ini dan kembalikan dana investasi atau modal investasi yang masih yang ada yang kami keluarkan dulu, yang sampai sekarang belum diselesaikan. Baik, oke.